Saudari dan saudari yang terkasih, Injil Markus melangkah cepat. Baru kemarin Yesus lahir, sekarang dia sudah diskusi, sudah beda pendapat dengan orang Farisi dan ahli-ahli agama sekitar urusan puasa. Yesus mengatakan, nggak mungkin, nggak usah berpuasa kalau pengantin ada di tengah-tengah kita. Pengantin tak lain daripada Yesus sendiri. Kalau Yesus dekat pada kita, kalau kita suci, kalau kita mentaati kehendak Allah, tidak usah berpuasa. Beda. Kalau Yesus jauh dari kita, entah karena dibuang, disalibkan, entah karena kita menjauhkan diri dari Tuhan, tolong kita berpuasa, bertobat, berubah, bermati ragah, supaya relasi kita dengan Allah itu pulih kembali. Kemudian Yesus itu menyampaikan suatu perumpamaan yang bagus. Jangan suka mendua, jangan suka berkompromi. Sedikit, Yesus pengen supaya kita radikal. Diibaratkan dengan kalau ada kain yang sudah tua, ada rusak sedikit, kalau ditempel dengan kain yang baru, barangkali kain yang baru akan menarik kain yang tua, sehingga sobeknya akan menjadi lebih besar. Itu kalau kita campur-campur agama Yahudi menjadi agama yang lama. Lahirlah gereja Tuhan Yesus. Ada aturan-aturan yang baru. Agama yang lama mengatakan, balaslah orang yang menyakiti engkau 1 kali. Kata Yesus, ampunilah. Nah, kita berbuat apa? Ya, kadang-kadang balas-balas, kadang-kadang kalau lagi baik mengampuni, enggak jalan. Tuhan pengen supaya kita radikal. Ampunilah, supaya kita tidak mendua. Yesus menyalahkan orang-orang Farisi, orang agama Yahudi, karena seringkali munafik. Dari satu sisi mau suci, mau mentaati segala hukum dari Musa, tapi kadang-kadang kompromi dengan kehidupan sehari-hari. Yesus juga kasih contoh yang lain. Kalau mau menyimpan anggur yang masih segar, yang masih bekerja, jangan disimpan dalam kantong yang lama. Nanti anggur itu tetap bekerja, nanti pecah kantong yang lama, habis semuanya, nggak ada faedahnya. Maka kalau menjadi seorang Kristiani, kalau memihak kepada Yesus, tolong memihak kepada Yesus secara benar. Jangan namanya suka mendua. Tuhan Yesus mah baik hati, tidak melihat kesalahan saya. Sudah. Itu jauh dari Tuhan. Berpuasalah, jujurlah, laksanakan kehendak Allah secara konsekuen, secara 100%. Itulah menjadi tantangan bagi kita sekalian. Kita seringkali suka menyesuaikan diri dengan dunia. Pastor, semua orang berbuat demikian, masa saya tidak? Bukan demikian. Kita hanya menyesuaikan diri dengan sabda Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, dengan segala konsekuensinya, maka Yesus juga mengatakan, kalau mau menjadi murid saya, harus menyangkal diri. Pengen begini, tapi Yesus tidak setuju. Pengen membalas, pengen memfitnah, pengen gosip, tapi Yesus tidak setuju. Maka kita berpuasa. Puasa pada maunya saya untuk mentaati sabda Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi murid seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Orang suci yang menjadi garam dunia. Bukan menyesuaikan diri dengan dunia, menjadi terang bagi dunia, menjadi harapan bagi dunia, supaya dunia bisa berubah menjadi kerajaan Allah. Semua kita berani melangkah dan setia kepada kehendak Yesus, supaya ada perubahan dalam hidup kita, dalam dunia yang kita huni bersama-sama. Semoga demikian.